Shalom, selamat jumpa kembali dalam program On The Way, program dari channel YouTube The Warriors. Program renungan singkat selama 15 menit ke depan, saudara, yang akan menguatkan Bapak Ibu saudara sekalian, supaya hari ini Bapak Ibu dapat dikuatkan, ditegur, bahkan dididik oleh firman Tuhan agar lebih kuat dalam menjalani kehidupan ini ke depan, ya saudara. Kita berdoa saat ini. Kami berdoa, ya Tuhan Yesus, pagi hari ini, saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Biarkan setiap firman yang akan disampaikan boleh ada hikmat Allah menuntun kami menuju pada kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang belum subscribe, mencet tombol like ataupun menekan tombol lonceng dapat melakukan sekarang, saudara. Pagi hari kita akan bahas mengenai dalam Mazmur pasal 52 ayat ke-10, saudara. Mazmur pasal 52 ayat ke-10 demi firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percayakan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saya ulangi untuk Bapak Ibu. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percayakan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya, saudara. Ketika Mazmur ini ditulis oleh Daud, saudara, sebuah pengajaran, bagaimana pengajaran ini mengingatkan kita bahwa pentingnya kita harus ada tetap di dalam rumah Allah, saudara. Apa masalahnya, saudara? Seringkali manusia itu hidup karena kebutuhan, saudara. Kebutuhan akan kehidupan maka dia bekerja, kebutuhan akan ekonomi maka dia bekerja, saudara. Tapi suatu saat Tuhan mengizinkan ada masalah terjadi, ternyata kehidupan ekonominya berantakan, saudara. Lalu kehidupan ekonomi berantakan, akhirnya bagaimana orang itu dapat menyikapi, meresponi masalah yang ada itu hal positif atau negatif, saudara. Tapi di sini diingatkan kembali oleh firman Tuhan, responmu terhadap masalahmu itu menentukan kehidupan engkau ke depan. Itulah kenapa ayat ke-10 berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percayakan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya, saudara. Kenapa dikatakan pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah? Pohon zaitun, kalau Bapak Ibu yang pernah melihat pohon zaitun, pernah menyaksikan di TV Discovery ataupun pernah ke Israel, saudara, pohon zaitun itu dia punya batang pohon yang besar, saudara. Dia punya akar yang kuat ke dalam, dia punya ranting ataupun pohon yang begitu kuat, saudara. Bahkan dia punya daun, saudara. Daun itu menghijau. Tapi lucunya, pohon ini tidak pernah dirawat dengan khusus, pohon ini tidak pernah diberi pupuk dengan khusus, pohon ini tidak pernah ditanam di dalam pekarangan rumah, saudara. Tapi tetap menghijau. Itulah kenapa Daud ingin ingatkan kita saat ini oleh firman Tuhan, bahwa saudara saya tetap harus menghijau dalam rumah Allah, walaupun di dalam situasi apapun, saudara. Kondisi geografis Israel itu berbeda dengan Indonesia, saudara. Di sana musim dingin, pernah juga turun salju, saudara. Musim panas, belum panas, saudara. Tapi bayangkan bagaimana pohon zaitun itu dia tetap berdiri, tetap menghijau di dalam rumah Tuhan. Kita akan belajar hari tentang pohon zaitun, saudara. Pertama, pohon zaitun dia punya akar yang kuat, saudara. Akar bicara mengenai pemahamanmu, kedalamanmu tentang pengenalan akan firman itu sendiri, saudara. Roma katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus, saudara. Jadi firman yang didengar oleh kita saat ini, firman yang Bapak Ibu dengar dimanapun Bapak Ibu pernah beribadah, saudara. Firman itu yang harus korespon dengan benar. Ketika engkau mendengar firman Tuhan dan mengenal dengan benar, semakin dalam kau mengenal firman Tuhan, tentunya kau akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ada sebuah tembok, ya, dan sebuah mimbar di atas lantai, saudara. Kalau Bapak Ibu perhatian baik-baik, sama-sama berdiri di muka Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu. Tetapi ketika ada sebuah tekanan, sebuah dorongan yang begitu kuat, akan membedakan antara tembok ini dengan mimbar ini, saudara. Mimbar tadi
Ketika saya dorong, badan saya cukup besar, saudara. Ketika saya dorong dengan kekuatan yang begitu besar dari tubuh saya, dari badan saya ini, Bapak Ibu, saya percaya mimbar itu akan bergerak, bahkan jatuh, saudara. Tapi tembok itu, kalau saya bebankan tenaga saya begitu besarnya, kalau saya menimpakan kepada tembok itu, saya percaya tembok itu pun tidak akan runtuh. Apa yang membedakan antara tembok dan mimbar? Yaitu fondasi. Tembok itu punya fondasi ke bawah yang dalam, namun mimbar itu tidak punya fondasi yang ke dalam, saudara. Itu kenapa ketika ada goncangan, ketika ada masalah, ketika ada beban berat ditimpakan kepada tembok ataupun mimbar itu, yang membedakan antara tembok dan mimbar adalah fondasi. Seperti pohon zaitun tadi, Bapak Ibu, fondasi ia adalah akar, saudara. Akarnya begitu kuat ke dalam sehingga pohon zaitun itu pun tidak akan terhempas, saudara. Sangat kuat firman Tuhan ini ingatkan kita hari ini. Bagaimana pengenalanmu akan Tuhan, seberapa dalam kau mengenal Tuhan, itu menentukan langkahmu ke depan, saudara. Yang kedua, tadi di awal saya bilang bahwa pohon zaitun itu tidak pernah ditanam di dalam pekarangan rumah, namun di halaman, saudara, di kebun, di taman, Bapak. Tadi saya bilang di awal juga bahwa ada cuaca yang begitu ekstrim, yang panas, tiba-tiba dingin, bahkan turun salju, saudara. Tetapi pohon zaitun tetap berdiri, tetap hidup, tetap tumbuh, bahkan menghijau, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng, saudara, yang minta dirawat terus, yang minta diperhatikan terus, saudara. Ketika engkau sudah dewasa imanmu, sudah dewasa pengenalan kau akan Tuhan, saya percaya kau pun akan terus dewasa di dalam Tuhan. Apapun masalah, yang kau tidak menjadi orang Kristen yang cengeng, saudara. Yang ketiga, Tuhan ingatkan kita pagi hari ini. Ternyata pohon zaitun itu punya buah, saudara. Buahnya kalau Bapak Ibu ambil, lalu Bapak Ibu taruh di atas meja selama 1 minggu, tanpa kita sadari, lalu buah itu mengeluarkan minyak, saudara. Minyak itu yang akan dipakai, saudara, di dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi PL, Bapak Ibu, ada 3 hal. Yang pertama, dipakai untuk lampu kekidian, saudara. Berarti pohon zaitun tadi, buah zaitun tadi dapat bermanfaat untuk kehidupan gereja, saudara. Yang kedua, perasan kedua itu dipakai untuk mengurapi imam, raja, bahkan nabi, saudara. Perasan ketiga dipakai untuk kosmetik, obat-obatan, Bapak Ibu. Yang ketiga yang Tuhan inginkan bagi kita saat ini, saudara, jadilah orang Kristen yang berdampak untuk orang banyak. Jadilah orang Kristen yang berdampak untuk orang lain. Jadilah orang Kristen yang jadi berkat untuk orang lain, saudara. Itu kenapa ketika Mazmur ini berkata, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya, saudara. Kasih setia Allah tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Biarpun ada masalah, biarpun ada goncangan, biarpun ada tekanan berat, saudara, tetap kasih Tuhan itu ada bagimu dan bagiku. Coba renungkan hari ini, saudara. 3 poin yang Bapak Ibu dengar hari ini akan menguatkan saudara saya. Kita berdoa satu saudara. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pendengar, menonton channel YouTube kami ini ya Tuhan. Ketika mereka punya masalah, kami percaya Allah Roh Kudus mengurapi mereka, Allah Roh Kudus menjamah mereka. Saya percaya setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang jalan buntu berikan jalan keluar. Dan saya percaya hari ya Tuhan Yesus, firman ini menguatkan kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang rindu untuk terus berkat Tuhan, terus saksikan channel YouTube kami dalam program On The Go. Shalom, Tuhan berkati.